bilang, ini petikan dari bahasa Ibrani yang artinya, wahai Bani Israel, Tuhan atau Tuhan, kalian hanya satu. Kami sebagai Muslim, kami meyakini satu Tuhan. Sebagian umat Kristen percaya Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa orang Kristen berarti orang yang mengikuti ajaran Yesus, kami sebagai Muslim jauh lebih Kristen daripada umat Kristen. Anda bisa lihat dari videoku, persamaan antara Islam dengan Kristen yang akan memberi Anda gambaran lebih jelas bahwa kami lebih banyak mengikuti ajaran Alkitab yang dimiliki oleh Yesus daripada umat Kristen. Semoga ini jawaban yang tepat, saudari. Kami minta para penanya untuk menyebutkan nama dan profesi agar kami bisa mendapatkan konteks yang jelas dengan latar belakang pertanyaan yang mereka ajukan. Dan Dr. Zakir insya Allah dapat memberikan Anda jawaban yang lebih sesuai. Dan kami minta kepada sukarelawan untuk lebih dulu memperhatikan bahwa saudara-saudara non-muslim harus diberikan kesempatan lebih dulu. Aku juga ingin memasukkan ini dalam konteks. Tujuannya adalah sesi tanya jawab terbuka. Dan Anda bebas untuk mengajukan pertanyaan seputar topik hari ini. Dan Anda bebas untuk mengkritik Islam, menyerang Islam, atau apapun. Jika Dr. Zakir mengatakan sesuatu yang salah dan bertentangan dengan dasar-dasar perdamaian atau pesan Islam yang bertentangan dengan dasar kemanusiaan, silakan bertanya padanya. Anda diberikan perlindungan penuh, dan kami lebih menghargai orang yang mau mengkritik kami dengan cara yang terbuka sesuai dengan konteks seperti ini, daripada orang yang merasa tidak enak hati dan tidak mau terbuka. Kami ingin Anda semua yang ada di sini terbuka. Ajukan pertanyaan, ajukan kritik, serang Dr. Zakir. Ini kesempatan Anda. Tolong jangan lewatkan kesempatan ini. Ini kesempatan Anda selama 1 jam ke depan. Jangan sungkan mengajukan pertanyaan. Ya, saudaraku. Assalamualaikum. Namaku Frederick Banyard. Aku orang Prancis, non-muslim. Dan aku sedang melakukan perjalanan di India selama 8 bulan. Umurku 18 tahun dan bulan Juni perjalananku akan genap menjadi 12 bulan. Dan jadi insya Allah jika Anda setuju, aku ingin bertemu dengan Anda secara pribadi. Tapi saat ini aku ingin bertanya pada Anda tentang kaum Yahudi. Jika tidak salah, Anda mengatakan bahwa tertulis di dalam Al-Quran bahwa kaum Yahudi dan musyrik adalah 2 musuh besar bagi penganut Muslim. Dan aku ingin tahu apakah hal ini bisa memberi kedamaian terhadap umat manusia ketika kita melihat permasalahan yang timbul antara Palestina dan Israel. Sejumlah orang Muslim dan Yahudi tidak dapat memahami hal ini. Mungkin hal ini bisa mengakibatkan kesalahpahaman. Jadi jika memang benar kalau Yahudi dan Muslim harus bermusuhan. Saudaraku, itu pertanyaan yang bagus. Menurut Al-Quran, surat kelima Al-Maidah, ayat 82, bahwa musuh terbesar bagi umat muslim adalah Yahudi dan musyrik. Dan yang terdekat adalah umat Kristen yang mengatakan bahwa mereka ingin menciptakan permusuhan. Mereka mengatakan bahwa kaum Yahudi dan Muslim harus berperang. Al-Quran dengan jelas tidak mengatakan bahwa Muslim dan Yahudi harus berperang. Al-Quran tidak menyebutkan bahwa Muslim harus berperang dengan kaum Yahudi. Al-Quran menyebutkan secara alami seluruh orang Yahudi bertentangan dengan umat Muslim. Dan aku tahu banyak orang Yahudi yang menerima Islam. Ada banyak Yahudi yang baik pada Muslim. Tapi secara keseluruhan, kalau Anda melihat Yahudi dan Kristen secara menyeluruh, orang Kristen lebih dekat daripada Yahudi secara keseluruhan. Inilah faktanya. Contoh misalnya, Al-Quran mengatakan bahwa kaum Yahudi juga cerdas. Itu fakta. Mereka memang cerdas. Tidak berarti Quran menyembunyikan fakta. Dan Al-Quran juga menyebutkan bahwa mereka akan menjadi musuh. Jadi ini salah satu contoh pembuktian kesalahan.
Sehingga sekarang, kalau Anda ingin membuktikan bahwa Quran itu salah, orang-orang Yahudi menggabungkan semuanya dan mereka memutuskan bahwa Quran itu salah. Setidaknya 3 atau 4 tahun mendatang, kita akan bersaudara dengan umat Kristen. Mari kita hentikan peperangan di Palestina. Tahu artinya Palestina? Orang Yahudi diusir oleh Hitler. Hitler membunuh 6.000 orang Yahudi. Dia mengusir orang Yahudi dari Jerman. Bagi orang Arab, Palestina berarti ahlan wa syahlan, menyambut dengan tangan terbuka. Setelah beberapa tahun, mereka diusir dari rumah sendiri. Bayangkan, sebagai pengembara mendapat rumah untuk ditinggali. Lalu pengembara tersebut mengisir pemilik rumah dan dia berteriak kalau rumahnya diambil dan mereka menyebutnya teroris. Jadi yang harus kita salahkan adalah kita harus bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Apa yang menjadi masalah? Saat ini, Amerika dikendalikan oleh orang Yahudi. Baik itu bank, keuangan, maupun kekuatan. Menurut pemerintahan Amerika, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi presiden Amerika tanpa berjalan di atas bintang David. Orang Yahudi minoritas kurang dari 5% di Amerika. Mengendalikan ekonomi, mengendalikan Amerika. Oke? Jadi mereka mengendalikan Amerika. Mari kita selesaikan masalah Palestina. Mari kita selesaikan masalah Amerika. Tidak untuk selamanya. Beberapa tahun. Hanya waktu 5 tahun saja. Dan masalah selesai. Jadi kita tidak diajarkan harus berperang dengan Yahudi. Faktanya, Al-Quran menyebutkan bahkan jika musuhmu menginginkan kedamaian, seperti yang disebut dalam surat ke-8 Al-Anfal ayat 61. Kalau mereka ingin berdamai, turuti mereka. Al-Quran selalu untuk perdamaian. Al-Quran selalu mendorongnya. Tapi kalau seseorang tidak ingin perdamaian, apa yang bisa kita lakukan? Islam adalah agama yang damai. Islam ingin perdamaian. Tapi Islam menyebutkan fakta bahwa kita harus berhati-hati terhadap kaum Yahudi. Bukan untuk memerangi. Kecuali kalau mereka memerangi. Maka itu perkataan lain. Bayangkan apa yang terjadi di Palestina, di belahan dunia lain. Jadi saudaraku, demi perdamaian, kita harus mengikuti panduan dari Al-Quran. Hidup dengan harmonis daripada menciptakan permusuhan. Al-Quran tidak menyebutkan bahwa Yahudi harus menjadi musuh kita. Semoga ini jawaban untukmu. Terima kasih. Bisa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, saudara yang di belakang? Aku Cahuan. Aku pensiunan guru. Sebelum mengajukan pertanyaan, aku ingin mengucapkan salam kepada kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaanku adalah, Al-Quran adalah firman Tuhan. Seperti yang Anda kemukakan secara terperinci. Tapi aku ragu kalau Quran murni firman Tuhan, tapi gabungan dari firman Tuhan dan sabda Nabi. Bagaimana? Karena pada sejumlah kata dikatakan, Anda berkata, Anda menyebutkan, aku belum kembali menjadi Nabi. Yang menyebutkan bahwa beliau tidak akan kembali, ini bukan perkataanku. Beliau mengklarifikasikan bahwa itu bukan perkataannya. Jadi apapun kata-kata ini bukan kata-katanya. Tolong jelaskan. Saudaraku, pertanyaan yang bagus. Dan itu merupakan hal yang logis sebagai seorang Kristen tentang Injil. Tidak diragukan lagi. Bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah firman Tuhan. Tapi di samping merupakan firman Tuhan, ini adalah sabda Nabi. Karena ini disebutkan dalam Quran, aku tidak menulisnya. Saudaraku, tidak ada kata dalam Al-Quran yang menyebutkan aku tidak menulisnya. Kalau Anda bisa menunjukkannya, aku tidak akan menerima Quran sebagai firman Tuhan. Apa yang dikatakan Quran? Mereka mengatakan bahwa Nabi menulisnya dan mengutipnya. Mungkin Anda salah mendengar. Di dalam surat ke-32 As-Sajdah, ayat 1-3, mereka mengatakan bahwa Nabi menulisnya. Katakan pada mereka, kata-kata tersebut adalah kebenaran dari Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Kalau Nabi yang menulisnya, aku setuju dengan Anda. Ini adalah kata-kata yang disebutkan dalam Injil. Dalam Injil disebutkan, Musa alaihissalam mengatakan bahwa aku mati dengan pedang solem. Yang berarti bahwa Tuhan menulisnya. Jadi kalau Musa yang menulisnya, bagaimana beliau bisa berkata dia mati? Itu bisa ditemukan dalam Injil. Yesus berkata dan begitulah kita berkata. Di dalam Al-Quran Anda tidak akan pernah menemukan perkataan langsung yang diungkapkan oleh para nabi. Kalau ada, Allah lah yang mengutipnya. Itu yang sering terjadi. Tuhan mungkin berfirman bahwa nabi menjawabnya. Tapi Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa aku tidak menulisnya.
Faktanya Al-Quran mengatakan bahwa kata-kata yang dikandungnya berasal dari Tuhan dan dikutip dalam berbagai versi. Surat ke-6 Al-An'am ayat 19, surat ke-6 Al-An'am ayat 93, surat ke-12 Yusuf ayat 12, di surat ke-20 Toha ayat 113, surat ke-32 As-Sajadah ayat 1-3, surat ke-36 Yasin ayat 1-3, surat ke-39 Az-Zumar ayat 1, surat ke-40 Ghafir ayat 2, surat ke-45 Al-Jasiyah ayat 2. Sejumlah ayat dalam Al-Quran menyebutkan bahwa kitab adalah firman yang berasal dari Tuhan, firman langsung. Semoga ini menjawab Anda. Ya, saudariku. Halo, namaku Sarah. Aku cendekiawan independen. Aku lulusan dari Amerika. Aku di sini mewakili diriku. Dan seperti yang Anda kemukakan, Yesus tidak pernah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan di kitab Revelation pasal 1, aku tidak bisa membaca semuanya karena akan menyita waktu. Tapi Yesus bersabda, dan beliau bersabda, jangan takut. Aku adalah yang pertama dan yang terakhir. Aku yang pernah hidup dan aku yang pernah mati. Dan aku hidup untuk selama-lamanya. Dan aku memegang kunci kematian dan juga malaikat maut. Dia juga bersabda, aku adalah Alfa dan Omega. Yang ada di masa ini, masa lampau dan masa mendatang. Yang Maha Agung. Ini juga merupakan nama-nama Tuhan yang ditulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan aku tidak berpikir bahwa hal tersebut tidak menunjukkan bahwa Yesus tidak secara genetik sebagai putra Tuhan, melainkan secara spiritual adalah putra Tuhan. Saudariku, pertanyaan yang bagus. Dia mengutip kitab Revelation pasal 1. Dia tidak menyebut ayatnya, tapi ini 20 ayat pertama. Aku adalah Alfa dan Omega. Ada di kata Revelation pasal 1 ayat 11, di mana Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi dia bilang, hanya karena Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, aku yang pertama dan terakhir, menurut Anda beliau mengaku sebagai Tuhan. Ingat, menurutku ini sama sekali tidak ada satupun pernyataan. Tidak ada satupun pernyataan yang ambigu. Perkataan yang bermakna ganda di dalam Injil yang mengatakan aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Beliau tidak bilang. Sekarang Anda yang mengatakan bahwa Yesus berkata aku adalah Alfa dan Omega, maka beliau adalah Tuhan. Apa yang Anda maksud dengan Alfa dan Omega? Aku adalah yang pertama dan terakhir. Apa maksudmu Yesus yang pertama di dunia? Bukan, beliau lahir di kandang. Sebelum beliau lahir ada ibunya. Ada banyak nabi yang hidup sebelum beliau. Jadi beliau bukan yang pertama. Beliau bukan yang terakhir. Dalam Injil disebutkan Rasulullah akan datang. Disebutkan dalam ajaran John pasal 16 ayat 12 sampai 14. Banyak hal yang bisa kukatakan pada kalian, tapi aku tidak bisa melakukannya karena dia akan datang dan menuntun jalan kita menuju kebenaran. Beliau tidak menyebut dirinya. Apa yang beliau dengar itu yang beliau katakan. Beliau tidak bisa menjelaskan. Dia menunjukkan kebenaran yang akan datang dan bicara soal Nabi Muhammad. Jadi apa yang dimaksud dengan Alfa dan Omega? Bukan berarti beliau secara harfiah adalah yang terakhir. Karena banyak yang datang sebelum beliau dan banyak yang datang setelah beliau. Apa artinya? Bahwa di dalam hukum Tuhan, apa yang dimaksud dengan Nabi, menurut hukum Tuhan, beliau yang pertama dan yang terakhir. Pada zaman Musa, Musa adalah Alfa dan Omega. Aku melihat hukum Tuhan ditegakkan. Apapun yang beliau ajarkan harus diikuti. Dan pada zaman Yesus, Yesus Kristus ajarannya adalah Alfa dan Omega. Maka itu harus diikuti. Zaman Nabi Muhammad SAW, ajarannya adalah Alfa dan Omega. Itu yang pertama dan terakhir. Tidak berarti bahwa dia mengaku sebagai Tuhan. Oleh karena itu, kukatakan pernyataan tidak ambigu apapun. Jika maksudmu yang pertama dan yang terakhir, kalau Anda membaca Injil, Injil tidak akan setuju. Banyak orang yang hidup sebelum Yesus Kristus. Dia terlahir dari perut seorang ibu dan ada orang-orang yang hidup setelah beliau. Oleh karena itu saudariku, kukatakan kalimat tersebut bermakna ambigu. Semoga Anda puas. Ya, saudaraku. Baiklah, namaku Aryan dan aku berasal dari Delhi. Bahasa Inggrisku tidak begitu bagus, jadi maafkan aku. मैं पूछना चाहता हूं क्या भगवान के बनाए हुए सभी नियमों में परिवर्तन होता रहता है क्या? मैं इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि इस्लाम धर्मावली बोलते हैं कि यानी कि मनुष्य का कभी पूर्ण जन्म नहीं होता है, और जबकि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा है, हे पार्थ, कि इंसान यानी कि कई बार जन्म लेता है, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, मेरे कई जन्म हो चुके हैं। मैंने पहला
जो गीता का ज्ञान दिया था वो पहले मनु को दिया था, जिसे आप शायद नू इस्लाम का नाम से जानते होंगे। और दूसरी बार कहते हैं कि मैंने सूर्य देव को ये ज्ञान दिया था, उसके बाद मैं आपको दे रहा हूं। तो सर आप क्या बता सकते हैं कि मनुष्य का पूर्ण जन्म होता है या नहीं होता है? क्या भगवान के बनाए हुए नियमों में क्या परिवर्तन होता रहता है कि समय अनुसार? मैं ये पूछना चाहता हूं। Saudara kita ini mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bisakah hukum atau ajaran Tuhan itu diubah? Bisakah mereka diubah? Pertanyaan yang kedua, bisakah seseorang terlahir kembali? Mengenai terlahir kembali kita akan bicara di pertanyaan kedua. Sekarang kufokuskan pada pertanyaan pertama. Bisakah hukum Tuhan itu berubah? Jika hukum Tuhan terikat dengan waktu, atau hanya diperuntukkan untuk sekelompok orang tertentu, untuk waktu tertentu, maka hukum tersebut akan berubah. Misalnya seperti yang sebelumnya diajarkan di dalam Taurat, Zabur, Injil. Semuanya adalah firman Tuhan, tapi hanya ditujukan untuk segolongan orang dan untuk waktu tertentu. Tapi, ketika firman terakhir dan penutup dari Tuhan diturunkan, maka tidak ada yang bisa ditambahkan. Tidak ada yang bisa dikurangi. Al-Quran adalah firman terakhir dan penutup dari Tuhan. Tidak akan ada firman yang lain lagi. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir dan penutup. Tidak ada nabi lain yang akan datang. Dalam surat ke-33 Al-Ahzab ayat 40, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." bahwa Muhammad bukanlah bapa dari umat manusia, tetapi dia adalah nabi Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Bijak. Setelah Nabi Muhammad, jika ada yang mengatakan bahwa dia adalah Nabi Tuhan dan mendapat firman dari Tuhan, maka dia adalah pembohong. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan penutup. Setelah Al-Quran, tidak akan ada lagi firman yang turun. Surat ke-5 Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini, telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan telah kucukupkan nikmatku bagimu. Dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ketika sudah disempurnakan, tidak ada yang bisa ditambahkan. Tidak ada yang bisa dikurangi. Jadi jawabanku atas pertanyaannya, firman yang lama, mereka bisa diubah. Tapi pesan-pesan mendasar dari firman pertama hingga firman terakhir tentang tauhid, tentang keesaan Tuhan, itu sama. Untuk semua firman yang turun sebelum Al-Quran, bentuknya masih belum stabil. Dan itu telah diubah oleh manusia. Karena firman tersebut tidak dimaksudkan untuk selamanya. Maka Tuhan tidak merasa firman-firman itu layak untuk dilanggengkan. Tapi untuk Al-Quran, Allah berfirman dalam surat ke-15 Al-Hajar ayat 9, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Al-Quran ini, meski semua orang mencoba mengubah Al-Quran, mereka tidak akan bisa. Seluruh mesin yang diciptakan tidak akan bisa mengubah Al-Quran. Jadi untuk firman-firman sebelum Al-Quran memang bisa diubah. Tapi untuk Al-Quran tidak bisa diubah. Firman tersebut merupakan firman yang terakhir. Sekarang pertanyaan yang kedua. सेकंड क्वेश्चन ये है सर, सेकंड क्वेश्चन में जुड़ा रहा हूं अभी। यानी कि अल्लाह सेकंड के क्वेश्चन पास याद है तीन मुझे। नेक बंदे जो रहते हैं, उनमें हमारी ओर से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के काम अलग अलग हैं। यानी कि पहला ब्रह्मा, यानी कि जैसा जो जीव काम करता है उसके हिसाब से उसको जन्म यानी कि योनि में भेज देते हैं। दूसरा काम है विष्णु, जो विष्णु जी हैं वो जीवों की पालना पोषणा की ओर ध्यान देते हैं। तीसरे जो महादेव हैं, जिनको देवादिदेव महादेव यानी कि शिव शंकर बोलते हैं, यानी कि वो सब का हिसाब बराबर करते हैं। यानी कि आपके पास जो यानी कि अल्लाह ताला के पास जो तीन बंदे नेक बंदे रहते हैं, उनका भी काम क्या है? यही है। भाई साहब आपने इस्माइल, इजराइल, नया सवाल पूछा जी इसका जवाब दूंगा। पहले पुराने सवाल का जवाब दूं क्या नहीं मैं? जी आपने पुनर्जन्म की बात की बराबर, जी तो उसका जवाब चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए ना। तो पहला पुनर्जन्म की बात करूंगा, फिर आपकी ब्रह्मा विष्णु और शिवा की भी बात करूंगा। हाँ इंशाल्लाह तीनों की बात करूंगा। Ada pertanyaan yang baru. Jadi saat aku menjawab pertanyaan yang lama, muncul pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, apakah Anda percaya pada reinkarnasi dan kehidupan kedua? Sejauh ini yang ku tahu tentang reinkarnasi yang dikutip dari Bhagavad Gita, tapi kitab tertinggi dalam Hinduisme adalah Weda. Weda adalah yang nomor 1. Mereka yang tertinggi. Kemudian setelah itu muncul Mahabharata. Bagian dari Mahabharata adalah Bhagavad Gita. Meski Bhagavad Gita lebih sering dibaca daripada Weda, tapi keaslian yang ada, Weda lebih tinggi. Weda mengatakan tentang Punarjanam. Punarjanam artinya kehidupan selanjutnya.
Kalau Anda baca Quran, Quran juga bilang kehidupan selanjutnya. Quran bilang kalian datang ke dunia ini, kalian akan mati dan melanjutkan kehidupan selanjutnya. Punar, selanjutnya, janam, kehidupan, punarjana. Tidak ada dalam Weda yang mengatakan tentang mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Tidak ada. Tidak ada. Bhagavad Gita juga tidak pernah menyebut itu. Yang Anda sebutkan ada di dalam Bhagavad Gita bab 4 ayat 22. Kuberi Anda referensi. Di dalam Bhagavad Gita, menurut orang Hindu soal Tuhan,